Kita akan mendiskusikan tentang satu tokoh yang kita akan berkenalan dengan tokoh ini. Kebetulan Mas Budi cukup mendalami tokoh ini kaitan dengan disertasi yang Mas Budi angkat begitu ya, yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, lalu kita akan melihat dari ini bagaimana relevansi pertemuan dari Ki Ageng Suryo Mentaram untuk berbicara tentang karakter anti korupsi. Sebelum jauh nanti bicara tentang apa yang dibicarakan Ki Ageng Suryo Mentaram, mungkin Mas Budi bisa mengenalkan kepada kita, Mas Budi, siapa sih sebenarnya Ki Ageng Suryo Mentaram, lalu mengapa dia menjadi cukup terkenal lah sekarang boleh dikatakan itu ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar radio 107 FM Suara Bumi Pertikan. Saya Budi Sarwono, temannya Mas Luki tentu saja. Ya. Anak Bayu Biru, tapi sudah sekitar belasan tahun saya meninggalkan Bayu Biru. Saya belum lama ini menggrounded sebuah teori, membumikan sebuah teori yang saya ambil dari sebuah ajaran itu namanya Kawruh Jiwo. Kawruh itu pengetahuan, jiwo itu jiwa. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira psikologi gitulah, bahasa Inggrisnya psikologi gitu. Ilmu jiwa. Nah, Kawruh Jiwo itu diinisiasi oleh Ki Ageng Suryo Mentaram atau nama kecilnya Kurtiat Maji. Beliau adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang berkuasa pada perpindahan abad 19 ke-20 dari 1800 sekian sampai 1900 sekian ya. Dia putra yang ke-50 sekian dari 70 bersaudara, putra putri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Nah, pada saat dia berusia 18 tahun di keraton sana, dia dilabeli, diberi pangkat pangeran seperti juga anak laki-laki yang lain. Suryo Mentaram atau Kurtiat Maji ini juga diberi label, diberi pangkat pangeran. Akan tetapi menjelang dewasa atau pertengahan gitu ya, dia mulai goyang dan minta kepada bapaknya untuk melepaskan status kepangeranannya. Kenapa dia minta untuk dilepaskan status kepangeranannya? Karena merasa bahwa di keraton dia ora tahu ketemu menungso. Padahal kan mestinya banyak orang di sana kan, tetapi di dalam pemahaman beliau mengatakan ora tahu ketemu menungso. Artinya apa? Artinya bahwa dia mempunyai konsep yang ideal tentang manungso itu tadi. Kenyataannya setiap hari ketemu manusia, tetapi kok mengatakan orang tahu ketemu manusia, berarti dia mempunyai konsep yang ideal tentang manusia itu kayak apa gitu ya. Itu yang kemudian membakar gairah dia untuk mencari manusia itu apa gitu ya. Lalu lama-lamaan muncul Kawruh Jiwo yang sudah dibukukan dan sudah diteliti oleh orang di berbagai belahan dunia, ada dari Prancis, ada dari Jepang, dari Indonesia. Kajian-kajian ini sudah cukup banyak gitu ya, karena apa yang diajarkan di dalam Kawruh Jiwo itu memang sudah mencukupi untuk disebut sebagai disiplin ilmu psikologi gitu ya. Di sana ada pemahaman yang meskipun harus dicari karena ajarannya itu ditulis dengan tidak sistematik. Kita tahu bahwa pada waktu itu adalah zaman penjajahan ya, yang orang diburu-buru, termasuk dia kan termasuk orang yang diburu-buru karena Belanda takut akan terjadi Diponegoro yang kedua. Diponegoro sudah pada tahun 1825 sudah begitu merepotkan penjajah Belanda kan. Nah ini kok ada orang kok kayaknya akan mirip-mirip dengan Diponegoro gitu. Lalu dia termasuk orang yang dicari-cari, pernah ditangkap
di Klaten, lalu kemudian diambil oleh ayahnya. Nah, singkat cerita, kemudian status kepangeranan dari Kurtiatmaji ini diluluskan untuk dicopot setelah Hamengkubuwono yang ke-7 itu mengundurkan diri, bukan selesai masa jabatannya. Kemudian kepemerintahan dipegang oleh putranya yang juga kakaknya Ki Ageng Suro Mataram itu. Lalu kakaknya itu menyetujui untuk melepaskan status kepangeranannya. Lalu dia menjual harta bendanya, menjual mobilnya, dan itu uangnya tidak dipakai sendiri, tetapi menurut kabar rumahnya dijual dan uangnya diberikan kepada si penunggu rumah, kudanya dijual, lalu uangnya diberikan ke kadeknya, mobilnya dijual, lalu diberikan kepada supirnya gitu ya. Lalu dia membawa sebagian uang, lalu membeli tanah namanya di Kroyo. Kroyo itu ada di Beringin, kira-kira 10 km dari Salatiga, arah utara gitu ya. Di sana ada sebuah lembah. Di lembah itu ada sungai kecil yang tidak pernah kering, dan di sana sekarang ini masih ada bangunan kecil beratap seng gitu ya. Ada tiang-tiang dan sengnya itu konon itu adalah kamarnya Ki Ageng Suro Mataram pada waktu itu. Apa yang dilakukan di sana? Dia melakukan pembelajaran, mempelajari diri sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai laboratorium, mencari jawaban sebetulnya menuju opo gitu ya. Manusia itu apa? Lalu itulah yang menjadi cikal bakal dari filsafat manusianya ala Ki Ageng Suro Mataram. Lalu dari situ kita bisa menjabarkan juga kepribadian itu apa, sakit dan sehat itu apa, terapi itu apa, lalu perkembangan itu apa, itu ada teorinya semua. Sekali lagi memang tidak terlalu jelas sekali seperti teori-teori barat yang selama ini kita dengar, kita baca gitu ya. Tetapi itu sudah mencukupi untuk disebut sebagai sebuah disiplin ilmu psikologi. Maka selama ini kalau saya menulis di media sosial itu selalu memakai istilah ini adalah sudut pandang psikologi Jawa itu ya. Saya memang sedang mencoba membumikan ini sebagai ilmu yang kita punya. Sebetulnya di Semarang itu sudah pernah ada profesor yang menulis tentang mengkaji itu. Siapa penyair besar yang dosen psikologi di Darmanto Jerman itu pernah, Pak Darmanto itu sudah mengproklamirkan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ki Ageng Suro Mataram sebagai psikologi Jawa. Tetapi tidak ada yang meneruskan. Nah, saya mencoba untuk ngekor, mencoba untuk membuntuti itu dan membesar-besarkan bahwa kita punya, kita tidak perlu ke sana kemari, ke Eropa atau ke Amerika untuk belajar tentang psikologi, kita pun punya gitu. Dan itu lebih cocok dengan kondisi kita. Nah, itu sekilas Ki Ageng Suro Mataram itu. Berarti ini ya Mas Budi ya, titik tolak Suryo Mataram itu nanti lebih pada bagaimana dia mengenal manusia itu mulai dari dia mengenal dirinya gitu kan. Betul. Mungkin apakah juga karena pengalaman dia juga begitu kan, yang tadi Mas Budi mengatakan di awal orang ketemu menungso gitu kan. Artinya dia kan mencoba mencari sejatinya urip piye ya kira-kira itu. Pertamanya itu dia merasa tidak pernah ketemu manungso itu karena selalu disembah-sembah. Di keraton itu sebagai anak raja dia selalu disembah-sembah, disuwuni pangapura, disuwuni suwo, disuwuni ini itu gitu ya. Terus dia berpikir, nek saumpama aku ki dudu putrane raja, apakah orang masih ndeku-ndeku sama saya?
Kalau atribut semua yang saya punya sebagai putra bangsawan saya copot, apakah orang masih menghormati saya? Lalu dia mencoba untuk minggat ke Kroya. Ini bukan Kroyo ya, Kroya Cilacap sana. Di sana apa yang dilakukan, dia melepaskan seluruh atribut yang dia punya, lalu bekerja sebagai penggali sumur di sana. Lalu jualan stagen, jualan batik. Jadi pekerjaannya jualan stagen dan batik, lalu sampingannya adalah penggali sumur. Nah, itu dalam rangka untuk melepaskan identitas dirinya. Uang kok dihormati, uang kok di subio-subio, dimangga-manggake. Coba nek saya ini bukan apa-apa. Saya ini mau menungso wantah. Apakah orang masih begitu sama saya? Nah, artinya ini ya Mas Budi, maaf saya ini. Artinya itu nanti juga yang menjadi temuan yang nanti akan kita diskusikan tentang smart derajat, gitu ya. Nanti kita akan sampai di sana. Nah, tapi sebelum ke sana sangat menarik ya. Ini kan hampir-hampir mirip kisahnya Suryo Mentaram ini ya, seperti Siddhartha gitu ya. Mungkin karena kita nggak mengalami ya Mas Budi, jadi orang iso bayangke neng keraton kok wong iso sedih, kira-kira kayak gitu kan. Nah kita ya wis mau ngrawong keraton gitu kan. Wong disembah kok sedih, wong ini sebenarnya bukan lebih ke sedih ya, tapi kalau saya melihat penjelasan Mas Budi ini semacam ya Suryo Mentaram ini kan orang yang kritis ya, apa ya, orang yang punya sense apa ya, ingin mengetahui lebih gitu ya, mungkin berangkat dari itu gitu kan. Iya. Oke, sebetulnya dia sendiri adalah orang yang selalu tidak puas dengan keadaannya, tidak puas meskipun ternyata kita belajar dari Suryo Mentaram bahwa keadaan yang serba ada itu tetap saja bisa membuat kita tidak puas. Artinya kepuasan itu sebetulnya tidak tergantung pada ada tidaknya barang-barang, ada tidaknya kekayaan, ada tidaknya derajat pangkat gitu ya. Nah ini sudah semakin mengarah ini Mas Budi sekarang. Nah ini kan tadi kita bicara identitas, wong disembah, dihormati, gitu kan, dari perjalanan Suryo Mentaram yang entah nanti pergumulan itu akhirnya dibawa di mana tadi Mas Beringin tadi ya, akhirnya disimpulkan, bahkan yang menyimpulkan sendiri mungkin bukan tulisan tangan Suryo Mentaram gitu kan, kajian sekarang gitu. Ini kita sekarang angkat dulu Mas Budi, di desa ini sekarang kita mau bicara tentang tindak korupsi. Jadi pemerintah itu melalui KPK begitu ya, meskipun KPK ini lembaga independen yang masih kita percaya gitu kan. Istilahnya kemarin saya sempat mengikuti sosialisasi itu ya. Jadi KPK mengatakan bahwa keprihatinan luar biasa karena banyak dalam tanda kutip aparat desa atau perangkat desa itu yang kena OTT atau mungkin ketangkep begitu karena kaitan dengan dana desa dan sebagainya. Maka KPK mempunyai program untuk lebih bicara pencegahan, lalu masuk ke desa-desa karena meyakini bahwa ya upaya cegah tangkal yang paling efektif itu ya berangkat dari akar rumput gitu ya, artinya dari keluarga masyarakat gitu kan. Nah ini sekarang Mas Budi, bagaimana di Banyu Biru sendiri yang notabene kita orang Jawa, tadi Mas Budi menyebut Suryo Mentaram sebagai tokoh psikologi Jawa. Nah sekarang akan berbicara karakter semacam apa sih yang diharapkan Suryo Mentaram ya, saya katakan diharapkan begitu ya, supaya benar-benar ini apa yang dicita-citakan KPK ini jadi relevan. Nah, kita ngomong aja korupsi ini kan sebuah budaya kan Mas. Mungkin kita bisa ngerti gitu Mas Budi, karena kalau nanti karakter budaya Jawa ala Suryo Mentaram ini kita benar-benar hidupi, setidaknya ini menjadi satu bentuk kearifan lokal untuk menjaga tindak-tindak korupsi tidak terjadi. Monggo Mas Budi. Oke. Jadi saya harus mulai bicara dari mana ini? Dari korupsi dulu bikin Mas. Biar asli gitu ya. Korupsi itu disebabkan oleh karena rasa kurang gitu ya, rasa kurang atau feeling of lack gitu ya.
Kenapa orang merasa kurang? Karena yang dicukupi adalah keinginan, bukan kebutuhan. Saya antara mengatakan nek nyukupi kebutuhan, mangan sego jangan iku wis cukup. Tetapi ketika menuruti keinginan, lalu keinginan itu bisa tidak terbatas. Ini yang membuat orang gerangsang. Karena terbiasa mencukupi keinginan yang tidak ada batasnya. HP itu merek Samsung yang harganya 700.000 itu bisa dipakai. Tetapi kadang-kala keinginannya itu pengen memakai HP merek Samsung yang bisa dilipat gitu, yang seri Z itu. Kan itu 20 sekian juta itu. Lalu padahal dia tidak membutuhkan itu. Artinya fitur-fitur yang ada di HP itu tidak dibutuhkannya, karena bisanya hanya WA dan YouTube. Dan itu bisa memakai HP yang harga 700.000. Nah, kalau kita memenuhi kebutuhan, maka 700.000 itu sudah cukup. Tetapi karena kita mencukupi keinginan, maka lalu 10 juta, 15 juta juga belum cukup. Rasa tidak cukup inilah yang mendorong orang untuk mengambil hak-hak orang lain kalau itu ada kesempatannya. Nah, ini menarik Mas Budi. Lalu orang itu kan akan cenderung untuk memenuhi keinginan gitu kan Mas, karena di balik keinginan itu pasti ada kepuasan, entah itu rasa bahagia dan bahagia yang boleh dikatakan semu kan, artinya semu nanti dia akan mencari dengan cara apapun supaya dia bahagia gitu. Nah, maka kan kadang bahagia pun itu juga perlu kita diskusikan Mas Budi ya. Nah, saya ingin tanya ini dulu Mas Budi sebelum nanti kita lebih dalam gitu ya. Keinginan sendiri itu akhirnya muncul dari mana gitu kan? Kalau kebutuhan jelas gitu kan, orang harus akan butuh minum, butuh telepon, pakai HP. Ya taruh keinginan, akhirnya orang cukup lah nek mung Samsung tok sing seri sira. Yo sing iki mobil pun ya ora cukup lah sing iso sekedar mlaku gitu kan. Nah, artinya keinginan itu muncul dari mana Mas? Nah, begini, manungsa iku dumadi saka telung perkara. Satu jasad, yang jasad itu yang ini awake badan kita ini jasad, kemudian karep, lan aku, ada 3 ya. Saya jelaskan dulu. Jasad itu saya tidak perlu menjelaskan ya, kaki, tangan, mata, telinga, rambut, ini jasad semua. Kemudian karep itu adalah keinginan. Keinginan ini adalah energi yang mendorong orang untuk hidup. Orang kalau tidak punya keinginan, lalu hidupnya akan biasa-biasa saja, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, aku itu entitas diri kita sing tukang nyawa. Jadi ada sebetulnya selain jasad yang melakukan, saya misalnya Budi membeli jahe susu, itu ada sing tukang nyawang, perlu atau jahe susu gitu. Si tukang nyawang, aku si tukang nyawang itu sebetulnya sing tukang elek-elek. Kalau di dalam kehidupan bernegara ya kayak polisi, jaksa, KPK, itu adalah aku si tukang nyawang itu dalam kehidupan berbangsa. Nah, sekarang saya fokus ke karep, keinginan. Karep itu dumadi saka telung perkara meneh ya. Tadi manusia itu terjadi dari tiga aspek ya, jasad, karep lan aku. Nah, karep iku uga dumadi saka telung prakara, yaiku karep semat, karep derajat, karep keramat. Nah, satu persatu saya jelaskan karep semat itu apa. Semat itu kekarepan yang diatribusikan, dicantelkan, ditempelkan di barang-barang. Yang saya maksud dengan keinginan yang ditempelkan ke barang-barang itu ya, aku puas kalau punya
HP merek Samsung seri Z yang harganya 20 sekian juta gitu. Nek mau nganggo Samsung sing merek sing regane 700 juta, itu bukan gue banget gitu ya. Nah itu karep smart. Nek aku duwe omah kudu sing gedhong makro. Padahal kalau itu mencukupi kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan saja omah gedhe wae iso kanggo ngiyup gitu kan. Nek aku tuku sandangan kudu sing ana mereke. Itu merek itu smart, itu nafsu smart namanya, atau keinginan smart. Kemudian yang kedua nafsu derajat. Nafsu derajat yaitu nafsu yang keinginan atau karep sing memposisikan dirinya untuk selalu mendapatkan porsi status sosial yang tinggi. Jadi nuki nek kepethuk aku kudu munduk-munduk, kudu salaman selamat pagi dan seterusnya. Nek ora itu jenenge nuki, itu ora sopan. Ya itu nafsu derajat. Nafsu derajat lah gitu ya. Nafsu untuk dihormati atau karep untuk dihormati. Kemudian yang ketiga nafsu keramat. Nafsu keramat itu nafsu atau keinginan atau karep sing tundane selalu minta kepada orang lain untuk manut pada dirinya. Nafsu mengatur, nafsu memimpin, Kuasa. nafsu untuk berkuasa. Ya, jadi di RT itu semua harus mengikuti saya. Kalau rapat RT itu harus mengikuti pendapat-pendapat saya. Di kelurahan juga begitu, di kecamatan dalam rapat-rapat ya nek orang melu karepku ya berarti kalian salah gitu. Nah, itu masing-masing tadi beranak pinak menjadi mempunyai perasaan-perasaan ya. Anak pinaknya ini berupa perasaan-perasaan. Uang nek kegeden karep semat itu perasaannya minder, perasaannya rendah diri gitu. Orang kalau kegedean nafsu derajat itu mesti minta diakui terus, minta untuk dicintai, minta untuk diperhatikan, minta dinomorsatukan gitu. Orang kalau punya nafsu keramat yang besar, nafsu mengaturnya besar, mesti tidak jauh-jauh dari rasa marah, rasa dengki, sombong, semacam itu. Ya. Nah, semat derajat keramat inilah yang sebetulnya di dalamnya terdapat bibit-bibit korupsi. Ya. Nah, kalau ada orang korupsi misalnya, kita bisa ambil contoh dari TV atau dari orang gitu ya. Coba lihat orangnya, siapa yang korupsi itu, lalu pahamilah derajatnya, pahamilah sematnya, pahamilah perjalanan hidupnya itu tadi. Itu mesti nyantel di sana. Yeah. Bibit korupsi itu ada di tiga nafsu ini, di tiga kekarapan ini. Ya. Kekarapan untuk selalu bagus, atau kekarapan untuk selalu didudukkan dalam posisi yang tinggi, atau kekarapan untuk selalu mengatur. Selalu itu. Ya, oke. Menarik ini Mas Budi ya. Nah, berarti kan apalagi sekarang itu Surya Mentara mengatakan itu gitu kan, smart derajat itu di zaman era sebelum, kalau kita bicara sekarang society 5.0 gitu kan, 5.0. Dulu kan masih belum itu, tetapi sudah ngomong itu kan Mas. Apalagi sekarang dengan tambahan dunia digital itu kan mungkin smart derajat keramat yang disampaikan Mas Budi tadi kan semakin lebih mudah diaktualisasi dan malah mudah untuk mengkontaminasi kan istilahnya itu ya. Nah, ini yang menarik Mas Budi. Artinya sekarang di zaman digital atau mungkin di era sekarang, smart derajat keramat ini kan sebenarnya tidak bisa dihindari kan. Betul. Kira-kira itu Mas Budi. Nah, supaya kita tidak terjerumus gitu kan, atau tidak menikmati smart derajat perangkat, karena tadi kan karep itu kan bagian dari hidup manusia yang nggak mungkin itu nggak ada. Dan itu juga nggak bisa lepas dari smart derajat keramat gitu kan, karena kita mempunyai pengalaman di hidup kan, saya kira itu Mas Budi. Nah, gimana ini Mas Budi caranya gitu kan, mungkin Surya Mentara menawarkan dengan cara apa sih supaya kita nggak terjerumus itu. Lalu kalau kita relevansinya sekarang, biar kita nggak terjerumus dalam tidak korupsi ya, karena akhirnya arahnya itu. Iya ini Mas Budi. Surya Mentara sendiri membagi rumus yang namanya 6 so.
Nemso itu 6S. 6S itu kira-kira isinya adalah sakmadya gitu, hidup sakmadya, cukupe, sang bahagiane, gitulah. Nanti saya akan jabarkan lebih detail lagi tentang Nemso ini. Tetapi Nemso ini adalah ajaran untuk hidup lumrah, saklumrai gitu ya. Hidup saklumrai. Kalau orang meskipun punya jabatan tinggi, kalau dia memegang nilai-nilai Nemso ini, maka dia tidak akan lepas dari keinginan-keinginan untuk korupsi. Nah, saya akan menarik ini Mas, soalnya supaya orang jangan salah tangkap, akhirnya ya orang nyambut gawe ya Mas, karena wah ini kok semat ya, apa wong orang mengejar satu dalam tanda kutip jabatan, itu kan padahal sesuatu yang mungkin positif juga kan Mas, karena nggak mungkin di suatu desa nggak ada kepala desanya kira-kira kan gitu. Nah, supaya kita nggak jatuh kepada tadi rasa-rasa yang sombong atau mungkin rasa untuk nanti kekorup gitu kan. Nah, ini kan perlu dijelaskan. Menarik ini Nemso itu tadi ya Mas, sakmadya, sak ini. Nah, cuma sekarang kita tahu kadang ya Mas ya, cuma terus caranya piye gitu kan. Karena saya pernah membaca juga kan yang sering dikatakan Surya Mentaram kan sering menyebut dengan mawas diri gitu kan. Mungkin Mas Budi di konteks saat ini gitu kan bisa menjelaskan nggak Mas Budi cara yang paling efektif untuk mawas diri kan, paling tidak supaya tidak terjerumus derajat, kalau kita kontekskan sekarang korupsi lah gitu kan. Karena harus mawas diri. Mungkin Mas Budi punya saran seperti apa nih? Jadi kan yang pertama tadi saya sebutkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 aspek. Aspek fisik kita, kemudian jasad, lalu karep, lalu aku. Nah, sebetulnya aku ini adalah fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif gitu, dari diri manusia yang mengontrol gitu ya. Nah, kalau fungsi kontrolnya ini hidup, maka akunya ini hidup, lalu dia bisa nyawang karep tadi. Jadi karep itu saja ini nek disawang itu mendong. Misalnya begini, saya kepengen tadi kembali ke Samsul seri Z tadi ya. Ketika saya mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli HP Samsung merek seri Z, itu lalu saya naik ke dalam aku tadi, jasadku ki butuh, jasadku ki arep tuku HP Samsung seri Z gitu. Lalu kita naik ke aku tadi. Yang ingin tadi kan jasad. Kita naik ke aku. Lalu disawang wae, si Budi lagi pengen HP Samsung seri Z. Nafsu apa sing ana ning diri si Budi kuwi? Ternyata itu nafsu smart. Karena kenapa? Budi kok punya nafsu smart? Karena hidupnya itu tidak pernah berkelebihan, tidak pernah berkecukupan. Dia anak orang yang sederhana, dari kecil sampai dengan dewasa dia hidup sederhana. Maka ketika sekarang untuk rezeki rata akeh, pengen memenuhi gitu. Kayak ada dendam gitu ya di dalam diri si Budi itu. Nah, ketika si aku itu bisa nyawang semacam itu, sebetulnya karep ini tadi mendong. Lalu apa bener ya Budi itu ingin atau butuh itu? Samsung merek seri Z itu ingin atau butuh? Itu keinginan. Lalu terjadi dialog di dalam diri, itu namanya mawas diri, itu semacam itu. Atau suatu saat si Budi ini ketika nyawang karepe dewi itu lalu menemukan itu ternyata nafsu derajat, supaya nek pas rapat RT dolanan HP iki wong nglinguk neng HP ini dhewe. Itu nafsu. Nah, namanya nafsu derajat, supaya Budi derajate munggah, HP ini ternyata regane selawe yuto gitu ya. Berbeda dengan HP-nya Pak RT yang harganya
kurang dari 1 juta gitu, lalu derajatnya munggah seolah-olah begitu. Nah, artinya berarti kekuatan mawas diri itu kan sebenarnya tadi ya Mas Budi mengatakan berdialog dengan diri. Yes. Nah itu kan sesuatu yang nggak mudah. Artinya gini Mas Budi, mungkin tataran orang-orang tertentu mungkin mampu begitu ya Mas Budi. Lalu mungkin ada nggak Mas yang lebih praktis gitu supaya kita bisa sampaikan ini ke warga di desa Banyubiru Mas Budi. Kita ini sebenarnya punya satu kearifan lokal yang bentuknya mawas diri, yang kita tidak perlu berdialog terlalu tingkat tinggi gitu kan, tetapi kita bisa nyawang karep gitu kan, mawas diri. Terutama juga bagaimana ketika orang tua mengajarkan pada anak, ini kan pembentukan karakter. Mawas diri itu memungkinkan nggak sih Mas Budi? Kita ini penasaran itu gitu kan? Ya, memang mawas diri ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Di level-level tertentu lah itu kan gitu ya. Mawas diri ini tidak sederhana. Harus didahului dengan pemahaman gitu ya, pemahaman tentang saya itu, aku ki apa, menungso ki apa gitu. Kalau tidak dikasih pemahaman manungso ki opo, pikiran ki opo, perasaan itu apa, roh itu apa, tiba-tiba anak-anak kita diberi wejangan mbok kowe iki mawas diri gitu. Ya iya bener. Karena saya sering kan gitu ya Mas ya, wong ngelek anak mawas diri ya kan. Bukannya anak tidak mau, tidak manut sama orang tua, tapi ra mudeng mawas diri ki piye to, Pak? Lah itu loh Mas Budi. Harus disampaikan menungso ki opo, kekarepan ki opo, jasad ki opo, terus pikiran ki opo, rasa ki opo, roh ki opo, gitu. Baru ketika dia sudah memahami itu semua, ayo kita mawas diri, gitu baru termakan gitu. Tapi kalau tidak ada pemahaman tentang itu, mawas diri ki opo, kepiye, enak wae bapak ngomong, aku kira mudeng gitu loh. Bukannya tidak manut, anak-anak itu tekan ya Mas belum tahu. Ya, secara kognitif mungkin kalau perkembangan kognitif belum sampai kan bisa berpikir ini. Justru tadi mungkin Mas, kalau kita bicara di usia-usia kognitif itu kan yang modeling ya, jadi memberikan contoh itu kan menarik kan. Jadi saya malah tertarik yang Sakmadio tadi gitu kan Mas. Berarti kan kalau ingin membentuk satu karakter yang anti korupsi, mungkin cocok kayak ini Mas, ketika keluarga ngajari hidup Sakmadio, Sakopo mau gitu loh Mas. Itu kan ini yang perlu ditanamkan, bukan berarti kesederhanaan itu lalu kita tidak akan sukses. Nah itu loh Mas. Kadang kan salah kaprahnya di situ. Oh nek kowe urip Sakmadio apa aku ora iso dadi apa-apa, kowe ora sukses. Nah ini kan tanaman yang salah. Kadang kesuksesan itu menjebak orang untuk tidak korupsi itu bisa loh Mas. Karena akhirnya nanam ke semua derajat. Kowe sebenarnya sukses caramu apa wae. Ora masalah dan tanda kutip kan bisa menangkap itu kan. Oke, nemso ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena ini semacam senjata, semacam jamu anti korupsi itu nemso itu. Nah, kita jeda dulu. Nanti setelah ini akan saya jelaskan nemso itu apa. Siap Mas Budi. Kita sambil jeda, kita mendengarkan alunan musik dari Radio Bumi Suara Perjuangan. Gelombang 107.0 FM Radio Komunitas Orang Banyubiru Suara Bumi Perjuangan. Kami masih bersama dengan saya Mudi dan juga narasumber hari ini atau malam hari ini Mas Budi Sarwono. Mas Budi, kita masih di channel yang ini Mas Budi, kita akan dibincang hari ini tema kita tentang upaya cegah tangkal tindak korupsi berbasis kearifan lokal melalui pendekatan yang didengungkan begitu ya oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, kita lanjut tadi Mas Budi ya, konsep mawas diri lah gitu kan pada anak-anak. Lalu saya tadi sempat menyinggung yang Mas Budi sampaikan tadi, nemso tadi ya Mas Budi ya, mungkin kita akan ulas nemso itu karena mungkin itu yang akan lebih sederhana untuk diajarkan oleh orang tua kepada anak gitu, baik anak usia SMP, SMA
anak-anak mencari identitas gitu kan, ataupun mungkin juga masih anak-anak di usia SD gitu kan. Karena kalau ngomong mawas diri yang seperti disampaikan Mas Budi tadi, dialog dengan diri itu kan saya kira harus dicapai pada orang-orang yang wis semeleh, wong-wong sing ya iso merenung gitu kan. Nah, gimana ini Mas, kita lanjut dengan nemso ini? Ya, pada awalnya ajaran Gawur Jiwa ini bernama Ngelmu Pekjo. Ngelmu Pekjo itu ilmu bahagia. Pekjo ini bukan bejo ciloko gitu bukan? Ya, keberuntungan gue bukan ya Mas. Tapi ilmu bahagia kalau diterjemahkan pada bahasa yang sekarang itu ilmu bahagia, karena apa yang ditulis oleh Ki Ageng Suro Mataram itu kan ditulis pada perpindahan abad 19 ke 20. Kata-katanya ada sedikit perbedaan dengan kata-kata orang zaman sekarang. Ada kata-kata yang sudah tidak pernah dipakai oleh orang zaman sekarang, lalu ada kata-kata yang betul-betul asing kalau dibaca oleh orang zaman sekarang, termasuk Ngelmu Pekjo itu. Ilmu bahagia itu adalah bagaimana membuat orang rumus-rumus untuk membuat masyarakat atau individu berbahagia gitu ya. Nah, kalau orang berbahagia tidak mungkin korupsi. Nah, ini premis dasarnya. Orang yang bahagia itu tidak mungkin korupsi. Korupsi pasti dilakukan oleh orang yang tidak bahagia karena kegedean nafsu tadi, nafsu semadrajat dan keramat tadi. Kalau misalnya mawas diri itu sulit untuk dilakukan, artinya begini, pengajaran tentang mawas diri ini sulit untuk dilakukan terutama untuk anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang. Ada yang lebih praktis sebetulnya, tetapi resep ini adalah resep yang harus menjadi contoh, harus menjadi tauladan, menjadi model gitu ya dalam hidup sehari-hari. Artinya begini, ketika anak-anak itu setiap hari dipapar dengan kehidupan yang penuh dengan nemso, itu maka otomatis orang tua sudah mengajarkan anti korupsi, menanamkan semangat anti korupsi kepada anak-anaknya. Nah, tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-harinya nemso ini tidak kelihatan, maka bahaya, kecenderungan untuk melakukan korupsi, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain itu menjadi semakin terbuka bagi anak-anak kita gitu. Nemso itu apa? Nemso itu adalah 6 S ya, 6 S. S itu sak kepenai. S nomor 1. Sak kepenai. Urip itu sak kepenai. Sak kepenai dalam arti kalau kita kemudian hidupnya enggak kepenak, hidupnya ngongso, itu lalu itu tanda-tanda bahwa kita kaprabawa dening kekarepan. Kalau kita nggak sak kepenake, fitrahnya manusia itu hidup sak kepenake. Kenapa manusia itu dilahirkan, diciptakan, lalu ditempatkan di Taman Firdaus, di Taman Eden ya? Karena Gusti Allah itu pengennya manusia itu kepenak. Tetapi wis dikepenake sok kurang kepenak. Ya, gitu tadi. Mencari-cari lalu golek-golek itu yang membuat kita lalu ingkar dari kondisi sak kepenake tadi. Berarti ingin mencari lebih gitu ya. Mencari lebih. Hidup itu sak kepenake. Dan sak kepenak-kepenake menungso itu nek iso ngepenake wong liya. Nek wong lagi iso ngepenake awake dhewe itu sebetulnya uripe durung kepenak. Tetapi kalau dia sudah kepenak dan bisa ngepenake orang lain, itu kebahagiaan itu sudah ada di ujung tanduknya gitu ya. Sak kepenak itu so yang pertama. So yang kedua itu sak butuhe. Sak butuhe. Wong-wong itu kadang-kala tidak keluar dari garis bahagia karena uripe ora sak butuhe, sakjane mangan kuwi lawuhe ngelih, kata Surya Mataram. Madang
kuwi paling kepenak, paling enak nek lawuhe ngelih gitu. Ora lawu sape ini lawu ngelih ya. Lawu ngelih enak gitu. Nah, butuhe wong ngelih iku mangan. Tetapi orang sering mburu butuh. Lalu kudu nek mangan sing kaya ngene, nek nganggo sate kudu sate kutut. Sate kutut sing bar menang lomba. Lah 40 juta nih. Yeah. Itu namanya enggak sak butuhe karena sebetulnya kebutuhan nutrisi kita itu hanya karbohidrat, protein, lalu dan mineral-mineral yang lain itu ya. Tapi kadang-kadang nek mangan kudu ngene, nek mobil kudu ngene sajane. Sak tenane lho ya. Dari rumah saya sampai Indomaret itu numpak sepeda itu ya wis cukup gitu sih. Yeah. Wis nyukupi butuhnya numpak sepeda, tetapi lalu karena tidak sak butuh itu nek kepethuk karo mantan kumbiyen piye gitu misalnya. Lalu repot-repot ngepakai mobil. Nah, itu kan tidak sak butuhe. Wong butuhe iki rada cepet iso tuku sesuatu di warung sana, tapi ya sepeda pun cukup gitu karena jalan di misalnya di Kampung Rapet itu kan tidak terlalu lebar di dalamnya. Yeah. Nah saja nih malah kepenak itu nek nganggo sepeda utawa sepeda motor, tetapi karena ora sak butuhe lalu harus repot ngotoke mobil nanti dan seterusnya. Artinya sak butuhe itu lebih juga sak onone gitu ya. Maksudnya butuhe kuwi onone kuwi ya wis kuwi gitu kan. Iya. Ya jadi yang kembali ke tadi nyukupi butuh. Ya, nyukupi butuh. So yang kedua bukan nyukupi keinginan, tetapi nyukupi butuh. Itu so yang kedua. Yang ketiga itu sak perlune atau as necessary kalau bahasa ini. Saya sedang membaca sebuah artikel dalam bahasa Inggris karena memang sudah dibahas di dunia ya, di berbagai literatur dunia, kalangan akademis juga ya. Ya. Sak perlune apa? Perlune itu kepenak aku pengen ning Bali saya perlune kepenak. Tetapi sok golek sing ora kepenak gitu. Orang itu sok golek sing ora kepenak, sing ngoyo woro gitu ya. Lalu hidupnya keluar dari garis-garis bahagia tadi. Kemudian yang keempat sak cukupe. Makan itu sakjane loh ya. Makan itu kan yo sak piring karo lawuh karo teh itu kan sudah cukup ya. Kadang-kadang tidak sak cukupe ngasih kemlakaran gitu karena baru pesta mbeleh wedhus gitu misalnya, lalu lemangan ora sak cukupe ngasih kemlakaran itu kan lalu keluar sengsara ya. makan ning sengsara tidak sak cukupe ya. Yang kemudian sak mestine kepiye? Mestine kepiye? Nek mestine mangan iku neng warung utawa neng omah ya sing sak mestine kaya apa supaya kita tetap bahagia, maka nek mangan ya sak mestine, nek dolan ya sak mestine, nek menuju ke suatu tempat ya sak mestine, nek tuku sesuatu ya sak mestine itu maksudnya nek aku butuh misalnya rokok gitu ya butuh duitku ono ning 20.000 ya rokok opo gitu ya. Merasa jajak ngutil. Ya. Kadang-kadang begini, kita melihat di tayangan-tayangan YouTube itu ya, di media sosial itu orang pakai Mercy tapi coklat nyolong. Itu kan orang sak mestine itu. Ya, benar. Tidak sak mestine enggak begitu. Mestinya tidak begitu gitu. Itu membuat orang menjadi tidak bahagia. Dia sendiri tidak bahagia gitu. Karena kelakuannya dalam mencukupi kebutuhan itu tidak sak mestine. Kemudian yang keenam sak beneri. Sing bener kepiye gitu. Sing bener ngono ya dilakukan seperti itu. Maksudnya nek memang daging wedhus itu
itu bener di pangan manusia ya kuwi wis bener gitu. Kadang-kadang orang pengen eksplorasi makan daging yang aneh-aneh gitu ya, itu kan bisa menjadi tidak benar gitu ya, bisa menjadi tidak benar. Misalnya makan daging kobra misalnya gitu. Ini kan bisa menjadi tidak benar ya, bisa menjadi tidak benar. Nah, itu nemso itu adalah sak kepenake, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, kemudian sak mestine dan sak benere. Nah, kalau kita bisa hidup di situ dengan nemso itu, maka hati kita itu akan berada pada posisi yang bahagia. Ketika posisi kita bahagia, maka kita jauh dari kehendak-kehendak untuk menyengsarakan orang, untuk mengambil hak-hak orang, atau dalam bahasa yang sekarang ini sedang itu korupsi. Ya, saya setuju Mas Budi. Dan ini saya kira hal yang bukan mulu-mulu dan apa ya Mas Budi ya, kita bisa mengambil contoh konkret gitu ya. Misalnya ketika saya pernah live in di satu desa gitu, ya wongnya udah bahagia ya Mas kan, karena tadi menghidupi nemso dengan sendirinya gitu kan Mas. Iya. Kalau saya ngomong kesederhanaan gitu kan, ya. Cak Jani udah ini duwe bondo dalam tanda kutip gitu kan Mas. Ya. Mau ya duwe sapi, duwe apa nih makan ya apa lah gitu. Bukan berarti sekali lagi kita berarti uripnya rasa terlalu mewah gitu ya. Nggak itu juga gitu kan Mas Budi. Artinya spiritnya itu yang penting kan kalau kita lihat di Surya Mataram ini. Bukannya saya kira ajaran Surya Mataram itu bukan melarang kita hidup mewah, tetapi opo kudune itu. Misalnya begini, jabatan saya adalah ketua Hansip gitu ya, gitu ya. Mestinya sebagai ketua Hansip di desa ini saya memiliki fasilitas yang berbeda dengan anggota Hansip atau mereka yang tidak termasuk dalam pasukan Hansip gitu ya. Nah, ketika saya mengidekan untuk membeli peluit gitu, yo ojo diwadani, ojo diwoto kemaki itu ketua Hansip tuku peluit, tuku pendungan. Nah itu memang sak bener kok ngono kok gitu kan. Nah artinya yang kita buru, yang kita udi itu apa sing sak bener sak cukup itu, maka kita akan bahagia dan orang lain sebetulnya tidak mempunyai cukup ruang untuk membuli kita ketika memang itu kebutuhan kita gitu ya. Misalnya saya ini contoh lain, misalnya taruh kata saya ini anggota DPR gitu ya, yang setiap hari harus kantor di Ungaran gitu ya. Kemudian ya memang Ungaran dari Ungaran sampai Banyu Biru itu bisa ditempuh dengan sepeda, maka saya sebagai anggota DPR ya akan bersepeda saja. Itu ya tidak realistis. Ya. Itu tidak sak bener, tidak sak bener gitu. Karena nanti setelah dari sana mungkin harus kemana dan membutuhkan fasilitas yang jauh lebih baik daripada sepeda. Nah, kayak begitu. Asal tetap dalam kerangka nemso tadi, nemso tadi ya. Nek misalnya ya nganggo Toyota ini gitu, sering nyebut nama, pakai mobil ini sudah cukup ya sudah pakai itu gitu. Tidak perlu pakai Mercy E-Class gitu yang seri S600 seperti yang dipakai oleh Pak Jokowi gitu misalnya. Ya nggak perlu, itu sudah tidak mestine gitu. Karena ini Mas Budi ya tadi mesti ini karena sekarang kan kadang manusia pencitraan juga tadi Mas Budi jadi memang bisa mesti ini ya tadi saya setuju DPR Pak mobil ya lumrah gitu, orang nggak akan ini, tapi kadang ono sing misalnya karena pencitraan itu kan, nah ini kan malah jadi berbeda kan karena hal yang lain. Nah maka hari ini luar biasa Mas Budi ya, kita belajar tentang anti tindak korupsi, ilmunya tidak jauh-jauh gitu kan, justru dari orang-orang ya boleh katakan leluhur kita lah Mas gitu kan, orang-orang yang desa
ternyata orang yang bahagia premis tadi ya, itu bisa kita terima saya kira, karena dengan orang yang bahagia dengan cara yang sederhana tadi jauh dari tindak korupsi. Betul. Nah, Suryo Mentaram selalu mengajarkan itu, dan ternyata tidak harus berdialog dengan diri, tapi kita orang tua juga bisa mengajarkan ke anak dengan menso ini tadi. Ya. Ini menjadi kunci hari ini. Ya. Mungkin satu kata Mas Budi sebagai closing statement hari ini untuk Desa Banyu Biru lah gitu kan, apa yang harus dihidupi supaya kita benar-benar ketika dicanangkan sebagai desa anti korupsi melalui filosofi Jawa gitu kan, kalau dari bahasa psikologi Jawa tadi itu bisa kita hidupi dan benar-benar kita bisa menjadi percontohan Mas. Mungkin pengen sinau anti korupsi sinawur ini karena kami menawarkan satu bentuk karakter yang khas. Apa Mas Budi? Ya, supaya dalam tanda kutip tanpa ada perasaan ria gitu ya. Ya, betul. Kita ingin dipandang sebagai model untuk untuk mengajarkan sikap anti korupsi kepada orang lain gitu ya, masyarakat luas gitu. Yang pertama-tama perangkat desa dan seluruh orang yang ada di desa ini supaya bersama-sama menciptakan masyarakat yang bahagia. Gitu. Orang kalau sudah bahagia wis ra mungkin ngomong sing aneh-aneh, orang mungkin punya keinginan yang aneh-aneh gitu ya, termasuk korupsi di dalamnya. Tetapi harus bahagia dulu. Kebanyakan orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang tidak bahagia dengan caranya sendiri. Maka kalau ini akan menjadi desa percontohan anti korupsi, ya masyarakatnya harus diajak untuk bahagia terus-menerus. Terima kasih Mas Budi. Ya, ini PR bersama, caranya bahagia seperti apa. Nah, ini sudah bisa kita rasakan gitu kan di Desa Banyu Biru, guyup, rukun. Nah, ini kan satu bentuk-bentuk kebahagiaan yang tidak ternilai begitu ya, saya kira itu. Nanti suatu saat Mas Budi kita akan undang lagi. Kita lanjutkan diskusi tentang perkembangan Desa Banyu Biru khususnya gitu kan, dan nanti secara umum masyarakat di Indonesia. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih untuk para pendengar radio Suara Bumi Pekerjaan 107 FM. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam suasana yang lebih membahagiakan hati. Saya Budi Sarono pamit undur dan sampai